Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke mana nih? Share screen? Mana? Sebentar. Share screen. Oke, kelihatan ya teman-teman, dah layarnya. Oke, kelihatan jelas Mas Teguh. Oke, menarik ya teman-teman. Pembahasan hari ini kita tentang support resisten ke unfilled orders ya. Atau Betul. kita akan melihat cara money bergerak itu seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman. Siapa yang sudah paham dengan support dan resisten? Atau teman-teman di sini sudah familiar dengan support dan resisten? Ada. Ya, Bu Hadir, banyak nih pertanyaan. Mantap ya. Ada banyak pertanyaan. Mostly teman-teman alumni sih Mas yang join Mhm, pada malam mhm. hari ini. Oke, good. Seru nih ya. Oke, pertanyaannya apa? Sudah familiar, tapi masih belum ambil posisi yang profit nih Mas. Ada Mhm, yang mhm, bilang belum paham banget. Ini mungkin beberapa ada yang masih di seminar April kemarin, Mas Teguh. mhm, Jadi mhm, mhm. belum semua yang apa namanya mempelajari dari materinya. Kemudian ini Mhm. ada yang bertanya berlaku swing juga kah sama kayak Iya. PAC? Oke, oke. Good, good. Oke, sebelum kita bahas teman-teman ini ya, sudah familiar tapi masih belum ambil posisi yang profit. Oke, kirain aku tap apa komputer aku ini layar sentuh, jadi aku ininya pakai tangan ya. Oke. eh Nah, teman-teman, support dan resisten. Support dan resisten itu apa sih, gitu ya? Ya, kita cari di Google aja ya. Support dan resisten. Oke, sederhananya teman-teman adalah kita sebutnya adalah SR ya, atau sering respon namanya gitu ya Mbak Aini. Jadi yang sering Betul. respon itu seperti apa gitu ya? SR itu adalah area sering respon. Nah, contoh misalnya ini di sini, kalau misalnya kita tarik garis di sini teman-teman, ya kan? Nah, di sini sama di sini ya, contoh misalnya ya. Nah, teman-teman, ini ada area yang sering respon. Ini direspon, ini masuk ke sini direspon, ini kemudian masuk di sini direspon, ini masuk di sini direspon, sampai di sini masuk dalam juga direspon juga masih. Dan kemudian juga yang bawah. Yang bawah ini direspon. Ini yang sering kita sebut sebagai SR ya, atau sering respon tadi. Kita nggak familiar dengan support dan resisten, teman-teman ya. Oke, nah teman-teman tahu nggak penyebabnya ini kenapa terjadi yang sering respon di situ? Ya, di luaran sana teman-teman mungkin mengenalnya adalah yang atas adalah apa? Yang atas apa? Mana catat ininya tulisannya? Yang bagian atas apa namanya teman-teman? Resisten mungkin ya, gitu ya. Sedangkan yang bawahnya adalah support. Bener nggak? Support. Eh, Atap, ada yang bilang atap. Oke, mungkin teman-teman di sini lebih familiarnya ya dengan PAC ya kan, pivot dan kontrol ya. Oke, oke kalau begitu ya teman-teman ya. Eh, Oke, selanjutnya adalah teman-teman di luar sana itu ini disebut dengan harga yang sering direspon itu namanya resisten dan harga yang sering direspon di bawah itu namanya support ya gitu. Nah, teman-teman saya juga nggak terlalu familiar dengan support dan resisten teman-teman ya, tapi sepengetahuan saya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya berbeda mungkin ya anggap aja dari sudut pandang yang berbeda ya gitu ya. Apa bedanya support, resisten, dan supply and demand ya? Beda banget ya teman-teman ya. Kalau support dan resisten teman-teman dia hanya sebuah reaksi-reaksi dari supply dan demand yang ada, yang bekerja gitu ya. Resisten ini terjadi karena ada supply. Support ini terjadi karena ada demand. Nah, jadi lebih tinggi mana kastanya? Kalau begitu ya. Jadi pasti kita akan berpikirnya, pasti akan apa maksudnya kita ke depannya adalah berpikirnya harga yang bergerakkan gerak, yang harga bergerak itu karena adanya supply dan demand ya, bukan karena support dan resistance. Contoh gini, harga ada di sini, atau kita tambahin ke template M1 deh ya, biar terlihat ini ya, atau M5 dah ya, M5. Nah, gini contohnya kan, M5 teman-teman di sini, atau ya kita mungkin teman-teman udah banyak belajar juga ya tentang
apa tentang apa namanya PAC gitu ya kan PAC. Yuk yuk oke area ya PAC di sini tadi kita ada sempat gambar area ini ya kan. Nah, dari sini sampai ke bawah sini ini adalah eh, high high on curve gitu ya kalau kita bilang. Kemudian yang di bawah di sini dari sini sampai ke bawah sini ini adalah low on curve gitu ya. Nah, so teman-teman ya, yang atas ini adalah bagian dari support, sorry, resisten ya. Kalau orang-orang luar sana, oh ini resistennya di sini. Kemudian yang bawah ini disebut dengan support gitu ya. Nah, banyak orang yang salah gitu ya. Di teman-teman yang menganggap support dan resisten itu adalah dia malahan nggak tahu areanya, dia nggak tahu areanya teman-teman ya, dia nggak tahu areanya, nggak tahu supply dan demand itu nggak tahu areanya gitu ya. Yang mereka tahu adalah garis doang. Jadi area seperti ini nihil. Ya makanya teman-teman hadir di sini luar biasa teman-teman udah tahu area supply, area demand itu luar biasa gitu teman-teman. Nah, contoh misalnya gini. Oke, harga yang sering direspon adalah sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Maka ini akan saya jadikan sebagai apa namanya? eh support gitu. Ya kan katanya ya kan? Sorry, resisten, resisten. Jadi kalau misalnya harganya untuk ini saya akan resisten. Teman-teman, mereka yang mengambil area ini, contoh misalnya nanti ini masuk kemari, kira-kira gitu ya. Batasan cut loss-nya di mana? Batasan TP-nya di mana? Ya. Kalau misalnya harga nanti masuk kemari, ya, harga masuk, terus kan kita nggak tahu apakah mungkin harga akan kembali. Kalau misalnya kembali ke sini kita dapat profit. Tapi kalau misalnya harga ternyata nyentuh ke atas seperti ini, apa yang terjadi? Di mana tempat keluarnya? Ada yang tahu nggak? Oh, tempat support, tempat resisten berikutnya, Mas Teguh. Wow, tempat resisten berikutnya kemungkinan besar ada di sini. Apakah seperti itu konsepnya? Atau di sini nanti jadinya? Kejauhan kan? Masuk akal nggak? Resikonya tadinya di sini, jadi resikonya kalau misalnya teman-teman tahu ada supply di sini, teman-teman tahu, oh resiko batasan resiko itu cuma sampai sini. Kebayang nggak kalau mereka yang nggak tahu batasan resiko supply-nya sampai ke atas sini, teman-teman. Yang tadinya di sini bisa dapat satu apa loss 2% misalnya ya kan, sampai ke sini bisa aja 2, 4, 6, 10% teman-teman. Maka sayang banget teman-teman ya buat mereka yang nggak paham dengan supply dan demand. Maka teman-teman sangat diuntungkan sekali kalau misalnya teman-teman paham dengan supply dan demand ini, tahu tempat batasan areanya di mana, batasan resiko teman-teman di mana, gitu ya. Betul tanpa UFO random jadinya, betul gitu ya. Nah, so teman-teman ya, di sini teman-teman ya, kenapa saya bahas tentang support dan resisten ini? Ya, ini bukan saya memfasilitasi teman-teman untuk belajar juga tentang support dan resisten di sini gitu kan. Enggak, saya malahan nggak tahu support dan resisten itu seperti apa. Yang saya hanya tahu sekelebat ya, sekelebat bayangan. Sekilas doang gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah saya pelajari kalau misalnya seperti itu konsepnya, oh kita diuntungkan dengan adanya supply and demand gitu ya. Jadi seperti ini, ada supply and demand. Nah, teman-teman, di luar sana juga, contoh misalnya, mereka juga menggunakan Fibo, ya kan? Fibo mereka hanya menggunakan angka 618, contoh misalnya, nih, ya. Dari sini tarik kemari. Oke, ambil 618. Ini dia, 618. Areanya di sini, ya. 618 areanya ini, ya. Nah, ini, contoh di segini lah. Anggaplah ini adalah area tempat dia menjadi buyer. Tahu belinya di mana? Pokoknya di sekitar 618 ini, Mas Teguh. Oke, kalau misalnya harga turun, close candle di sini, apa yang terjadi? Ternyata dia turun, turun, turun. Sampai mana? Sampai sini batasannya, Mas Teguh. Wow, ini terlalu jauh. Ya, ya. Ini terlalu jauh resikonya. Kita tahu, kalau misalnya salah arah, ya udah kita keluarnya di sini aja. Atau keluarnya di sini aja, paling enggak. Gitu. Ya, jangan sampai berlarut-larut sampai ke sini. Kalau misalnya udah sampai sini, resikonya jadi besar banget. Ya, jadi besar banget. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita ngambil sampai sini, oh iya, kita ngambil sampai sini, ya kan? Sampai sini, terus kita gunakan area cut loss. Kalau misalnya keluar dari area ini dan cost candle di bawah, maka kita akan keluar cut loss, gitu ya. Maka ya ini masih oke, masih mesen. Kenapa? Karena kita tahu batasannya di mana. Kalau misalnya mengalami loss, kita keluarnya di mana? Kita tahu. Beda sama orang yang nggak tahu tiba-tiba harga terus turun 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 apa kok bisa sampai sini? Oke, tahunya sampai di sini. Lebih besar. Resikonya lebih besar daripada ini, kan? Kalaupun misalnya sama-sama kita mengambil area TP-nya sampai sini, udah ngalamin resiko sampai sini jauhnya gitu ya. Masuk ke dalam kemudian keluar lagi berani kan sampai TP.
gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, ada banyak trader yang menggunakan support dan resisten ini salah salah kaprah. Mereka gini, mereka paham dengan tahu nggak teman-teman? Ada yang namanya support become resisten, resisten become support. Ini dia. Support become resisten, kemudian resisten become apa nih? Support. Mas, maaf, untuk chat bisa ke everyone nggak, Mas? Ya. Oh, oke, everyone. Ini kemana? Eh, Dari ah, mana? Oke, udah. oke, Ya. thank you. Nah, support become resistant, resistant become support. Ada kan? Malah bingung saya. Oke. Nah, yang support become resistant, resistant become support itu seperti apa? Ini contohnya, misal gini ya kan. Ini di sini, di sini, di sini. Ini adalah resistennya. Kalau misalnya harganya naik, maka ini menjadi support. Nah, kata dia gitu, ya kan? Ini menjadi support, ya kan? Area di sini. Jadi tempat kita membeli di sini. Yuk kita bedah, ya kan? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman harganya tiba-tiba naik ke atas, ini kan, naik ke atas seperti ini, maka kita tetap akan membelinya di, mungkin bisa jadi di area support yang mereka anggap resisten become supportnya. Tapi kita tahu, tahu ada apa, teman-teman di sini? Kita tahu ada demand tentunya, ada yang bisa kita ambil, gitu ya, harga murah. Nah, itu dia ya. Contoh misalnya kayak gini juga. Mana? Tut, 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 tut. Ini contoh ya, ini contoh. Ini support, ya kan? Ini support. Nah, ini support. Sorry. Nah, ini support. Kemudian kalau support ini tembus, teman-teman, maka support ini bisa menjadi resisten. Maka resistennya mana? Resistennya ini, ya kan? Jadi ketika ini terjadi, nah ini kan, ini support dan ini adalah masih menjadi misteri. Ini support, ini support, ya kan? Ini mulai support. Banyak teman-teman yang udah kalau misalnya udah di sini, ini waktunya kita menjadi buy, ya kan? Ini nge-buy di sini dianya, nge-buy, ya kan? Karena ada di support, dia bilang, gitu kan? Ternyata pas di buy harganya nggak tahu alasannya apa kan, gitu kan? Nge-buy pokoknya jadi dia di situ. Terus pas di buy ternyata harganya sempat naik, abis itu drop. Apa yang terjadi sama mereka kalau misalnya kejadian seperti ini, ya kan? Dapat otomatis, ya. Mereka akan mencari support berikutnya untuk keluar, gitu ya. Entah bisa jadi di sini atau bisa jadi di sini, support yang ini, ya. Keluar misalnya. Nah, selanjutnya ternyata kalau misalnya sudah seperti ini, maka ini menjadi apa namanya? Menjadi resisten. Kalau menjadi resisten, maka harganya ketika kembali, ya, kita sell di situ. Nah, dia nge-sell di sini. Dan benar, harga kembali. Teman-teman, tahu nggak? Harga kembali ini karena apa? Bukan karena support yang menjadi resisten, tetapi karena ada apa? Ada yang tahu di situ? Karena ada apa? Ya, sekarang jadi tinggi resikonya, betul. Nah, ya, ada drop base drop bener. Karena ini ada drop base drop, maka teman-teman, yes, kalau misalnya teman-teman mau combine, ya mau gabungin ilmu teman-teman yang price action, mungkin yang apa support dan resisten, teman-teman udah paham, udah tahu banget kayak gitu, bisa digabungin. Tapi ingat kuncinya ada di unfill order, kuncinya ada di UFO. Ambil di sini drop base drop ini ambil, gitu, ya. Jadi selamat teman-teman, bukan karena atas dasar teman-teman, oke di sini karena ada support, oke di sini karena ada resisten. Enggak. Teman-teman, resisten ini, support ini pasti ada penyebabnya di sananya. Maka yang kita sebut adalah sebagai pivot dan kontrol. Ya. Oke. Sebelum ini, teman-teman, ada yang trading menggunakan support dan resisten sebelumnya? Siapa yang pernah trading menggunakan support dan resisten? Boleh share dong? Ada base, apa itu? Oke, saya ya. Oke.
Nah, pertanyaannya, oke, apalagi seperti ini kan, ini ada support. Nah, kemudian, ini kan, ketika ini ditembus, ini yang resistennya ditembus, maka ini bisa menjadi buy. Betul, jadi buy, ya kan? Akhirnya ini adalah rally base rally. Kita ambil buy di sini. Masuk, ya kan? Harga masuk, up. Oke, ini ada support. Teman-teman, ketika ada support seperti ini, ada resisten seperti ini ada resisten, ini ada resisten, ini ada resisten. Maka di mana kita menjadi buyer? Apakah di sini? Mereka akan mengambil buy-nya langsung di sini, gitu kan? Buy. Padahal kita belum tahu ini, belum tentu. Ada nggak UFO-nya di sini? Kalau nggak ada UFO-nya, kita nggak akan nge-buy, teman-teman. Kan gitu ya? Nih, nih pakai apa? Pakai pakai garis seperti ini. Oke, ini support become resisten, ya kan? Sudah benar ini. Ya bisa jadi betul. Bisa jadi betul harganya naik. Tapi kita kan maunya di sini adalah rally base rally. Kebentuk rally base rally. Bisa jadi rally base rally-nya ini. Atau ini bisa jadi belum selesai. Kayaknya gitu ya teman-teman ya. Gini, jadi teman-teman ya, candle M1 memang mungkin akan terlalu kecil ya, akan terlalu sempit. Ini dia. Kita lihat, sebelum kita nge-buy di sini teman-teman, kita cek dulu sebelumnya ke belakang. Ya kan? Kita tahu ini adalah pivot, pivot, dan pivot. Kita cek ke belakangnya semua. Ketika kita cek ke belakang semua di sini, oh ternyata ada drop base drop ini. Nah, ini dia ya. Ada drop base drop ini. Wait, tunggu dulu berarti untuk menjadi buyer gitu ya. Sebelum kita menjadi buyer, cek dulu. Oh, ada ini. Ini udah kena quick sekali ya kan dan kemudian ini harga masuk lagi. Tunggu, kita mau kalau saya pribadi saya mau. Ini akan menjadi menarik. Rally base rally ini akan menjadi menarik kalau misalnya ternyata harga naik ke atas. Dan di sini ada unfill order. Jadi rally base rally warna hijau. Ya, nah seperti itu. Rally base rally ini saya akan jadikan sebuah buy limit, sebuah trading plan untuk menjadi buy limit, gitu. Kaidahnya sama, San. Akhirnya sama kan kaidahnya. Oke, ini karena dilewatin pivot-pivot dan ini ada rally base rally. Cocok, ya. Jadi kalau misalnya turun berarti ini belum belum bisa jadi karena masih ada kontrolnya adalah yang ini. Makanya teman-teman beruntung banget teman-teman bisa kenal PAC, pivot dan kontrol ini ya kan karena ini mengubah apa ya, mengubah cara trading kita menjadi lebih matang, teman-teman. Kita nggak hanya asal buy tiba-tiba harga udah masuk menjadi buyer, ketika harga masuk udah menjadi seller gitu ya kan. Enggak, ya. Kita tahu ya, alasan kita entry tahu kenapa kita harus masuk ke di sini seperti apa, kita mau masuk di sini seperti apa gitu ya. Alasannya semuanya tahu. Bukan atas dasar karena ada garis support, karena ada garis resisten, no. Ya. Oke. Mas Teguh mohon info untuk kontrol berapa persen dari area kontrol yang sudah dimasuki sama pivot yang masih aman untuk kita kontrol. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau masuk di area seperti ini kita masih wah ternyata udah dihapus ya. Ini tadi ini teman-teman, tadi sore kan kita masih masih area ini ya. Area ini harga masuk, kemudian yang ini masuk TP dan ini ternyata tadi ada saya masuk satu lagi kalau nggak salah. Coba kita cek ya, apakah ada? Ah, ini ada masuk ya dan kena TP. Ya ini belum ya. Dan harga udah masuk lagi kalau misalnya di sini kena TP. Nah, kalau misalnya mau seperti ini udah berapa kali? Satu kali. Ini sentuhan pertama adalah sebagai pivotnya, ya kan? Sentuhan kedua, ini ada sentuhan kedua, sentuhan ketiga, dan sentuhan keempatnya udah masuk cukup dalam. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau ngambil area ini sebagai patokan teman-teman menjadi seller, sebagai atap, ya, ingat, perhatikan. Satu untuk memvalidasi bahwa ini adalah kontrolnya, dua ini adalah area yang kita masuk sebagai fresh, tiga sebagai area yang kedua, nah yang ketiga ini sudah high risk ya teman-teman ya. Ini ibarat pohon yang sering dikapak terus ya, tiba-tiba kan bisa habis ya gitu. Jadi ini adalah high risk. Nah, kalau misalnya mau ngambil, boleh ngambil, tapi menggunakan resiko yang lebih kecil. Ya, sama halnya seperti ini. Ini sebagai pivotnya kita masuk di sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ya, ini sebenarnya udah high risk, makanya tadi pakai tiga layer saya di sininya. Ya, jadi high risk, jadi masuknya di sini. Nah, selanjutnya, ya, jadi gitu ya patokannya ya Pak ya, patokannya. Jadi
Kalau misalnya masuknya contoh juga contoh masuknya. Kalau misalnya masuknya seperti ini belum ini kan ada dua level ya. Drop, base, drop ya kan. Ini level level pertama dan ini level kedua. Harga nyentuh masuk sampai level satu, nyentuh masuk ke level satu. Kita masih ada satu kekuatan lagi di sini sampai level berikutnya ini. Ini masih jadi fresh. Kalau misalnya teman-teman ngambilnya adalah level on level, level on level, level on level adalah drop, base, drop ya. Dua zone yang dijadiin satu. Ini masih oke, masih fresh. Kenapa? Karena kalau kita ngambil yang ini, teman-teman, ya sorry, saya delete dulu ininya, ya. Ini tuh baru nyampe di sini, ya. Baru nyentuh sedikit, ya. Oke, nah ini dia ya. Ini masih fresh, harga masuk, ya. Gitu. Kalau misalnya berapa persen tadi pertanyaannya, berapa persen? Eh, lebih lebih kepada sentuhan ya, Pak, lebih kepada sentuhan. Tapi kalau misalnya harga ini masuk cukup dalam, ya, harga masuk cukup dalam ini area ini kita. Contoh misalnya gini. Nah, ini areanya. Dan ternyata harganya masuk cukup dalam seperti ini, ya. Nah, ini udah nggak oke, nggak menarik lagi untuk kita jadiin. Area ini udah nggak menarik lagi untuk jadiin eh, sell, ya. Jadi gitu ya Pak. Ambil drop base rock. Kalau misalnya ini memang ini masih fresh, ya kan? Ini udah kena, udah masuk juga, gitu. Dan ini ada rally base. Kalau harga masuk cukup dalam seperti ini udah nggak bisa kita ambil juga, ya. Kalau misalnya masih 20% masih oke. 30%, 50% masih oke. Tapi kalau misalnya udah sampai ke distalnya, kita perlu perlu aware ya, perlu perhatikan. Oke, selanjutnya mana lagi? Ini adalah sebagai apa tadi kita bilang resisten ya, resisten ini masih jadi resisten. Oke, buat teman-teman ya, buat teman-teman sampai di sini resisten yang teman-teman maksud tercerahkan nggak? Support yang teman-teman maksud tercerahkan nggak? Ada yang nggak cerah? Gimana maksudnya? Ada yang nggak cerah? Ada yang belum paham mungkin? Paham. Terang benderang, Mas. Terang benderang. Pakai lampu dong berarti ya. Belum, baru join, jelas, baru masuk. Oke, belum mudeng dalam maksudnya. Belum mudeng cukup dalam maksudnya. Oh, oke, oke, nggak apa-apa, Kak, ya. Di pelan-pelan aja. Ada pertanyaan, Mas. Oke, silakan. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Sudirman. Bagaimana maksud pivot fresh, Mas? Maksud pivot press ya ini, kalau misalnya pivot press baru sentuh sekali, ini jadi yang fresh. Contoh misalnya, ini kan tadi kita ambil area ini. Ini pivot pertama, maka area ini adalah area yang fresh. Ini harga masuk ini masuk dengan keadaan sentuhan pertama atau sentuhan yang fresh adalah sentuhan yang ini. Gitu ya. Ini pivot yang fresh gitu. Apa itu distal? Distal itu adalah harga terluar di sini, teman-teman. Ya. Harga tertinggi di sini. Itu sebagai distal. Ada pertanyaan, cara Mm-mm. nemuin DBD dan RBR yang probabilitasnya tinggi, Mas, selain sudah terbentuknya pivot. Ada di rekaman webinar kemarin ya tentang tentang zone structure ya. Ditonton ulang lagi aja. Oke, aman? Ada lagi? Oke, apakah area tidak fresh dan failed berbeda? Area yang tidak fresh dan yang sudah kesentuh berbeda, sama, tetap sama ini areanya. Hanya saja probabilitasnya, hanya saja bentuk dari apa ya? Konsentrat dari areanya gitu ya. Jadi tadinya ini adalah konservatif gitu. Ini jadi konservatif. Nah, kalau misalnya ngambil sampai ke sini lagi ini menjadi agresif. Kenapa? Kemungkinan besar untuk sentuh sampai ke TP-nya menjadi eh, menjadi berat gitu ya. Tapi ini TP-nya jadi di sini nih ya. TP-nya di sini karena ini adalah areanya. Ini kalau misalnya kita gambar si PAC-nya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini area pivot kita, ini area kontrolnya. Ini dia. Jadi kita punya area yang di sini,
Ya. 25% lebar atas, mana? Kita ke ini aja deh, biar cepet ya. Ini, di sini sama di sini. Berarti ya. Nah, ini dia. Oke, ini jadi pivot, ini jadi, sorry, ini jadi area sell, ini jadi area buy. Dan ini udah kena TP, berarti area yang atasnya. Jadi kita nggak ngambil lagi TP-nya yang di bawah. Jadi gitu. Ya, nah, seperti ini. Nah, gitu, teman-teman. Oke ya. Apa itu? Cara penempatan lantai mas dan atap kalau nggak pakai Vibo. Iya, kalau nggak pakai Vibo gimana? Cara nentuin atap lantai? Ya gini aja teman-teman. Nah ya udah gini. Ini kalau nggak pakai Vibo berarti ini. Kenapa mesti nggak pakai Vibo? Kan ada Vibo, jadi ya pakai Vibo aja. Nih satu, ini lantai. Udah gitu kan? Udah tinggal dibagi aja. Berarti tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di sini. Ini sebagai TP. Kemudian 25%-nya berarti di sini. Apa nih? Buy. Dan ini 25% ini adalah sebagai sell. Ya. Selnya kita udah kejemput. Ini dia ya. Oke, udah kejemput 4 layer. Ya. 4 layer, kita tunggu. Kalau misalnya di luar sana, cut loss. Dah. Nah, itu makanya konsepnya kenapa teman-teman ini sebagai apa? Sebagai apa namanya ini? Sebagai pivot. Dan ini adalah sebagai pengontrolnya dan kita entry di sekitaran ini. TP berkali-kali ya. Harga turun lagi. Oke, karena pakai tools jadi saya tenang. Jadi saya nggak perlu apa khawatir harga akan kemana-mana. Kalau ke atas berarti cut loss, kalau ke bawah berarti kena TP-nya. Jadi gitu teman-teman ya. Tinggal lihat garis-garis saja. Area ini sebagai area sell yang atasnya ya, dan bawahnya yang ini adalah sebagai area buy. Gitu ya. Oke, sampai sini aman ya. Jadi ini semua bisa dipakai di semua time frame. Yes, betul ya. Struktur atau bentuk dari kontrol yang bagus gimana? Bentuk UFO. UFO ini bentuk UFO kita juga udah bahas di video sebelumnya, teman-teman ya. Di materi sebelumnya. Ditinggal di itu aja ya, diulangi ya. Materi PAC ada rekamannya, ada dong ya. Ada Ke GS, pertanyaan, Mas. aha, kenapa? Maaf, di bagian atas ada pertanyaan dari Mas Megire. Nah, ini misal ada drop base drop belum disentuh, Mas. Belum disentuh harga. Apa boleh digabung? Drop base drop belum disentuh harga, boleh digabung gimana maksudnya? Base di atas belum disentuh harga. Base di atas belum disentuh harga. Yang ini, yang mana? Gimana coba drop base base drop, Mas. Drop, base drop. Ini sebenarnya ini kemarin udah, ini tadi itu udah digabung nih, teman-teman. Ini saya gabung ya. Harga tuh udah nyentuh ini. Jadi saya ambil drop, base drop sampai sini, gitu ya. Dan ternyata ketika diiniin, nyampe ke sini, nyampe ke selling dan sell area-nya itu adalah sampai kemari. Jadi ini kepanggil, gitu. Nah ini kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman, saya akan cut. Ini cut-nya sampai di sini aja. Ya. Wah, masih naik lagi dia ternyata. Cut sampai sini udah, jadi nggak perlu terlalu besar resiko saya. Ayo, turun lagi. Sebentar ya. Ini, wah, apakah akan cut loss? Hmm. Oke, sebentar. Jadi gitu, teman-teman, ya. Paling manage-nya adalah ini di sini. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya harga harga nyentuh balik lagi kemari, ya ya udah kita cut loss-nya di dalam sini, gitu ya. Karena harganya udah sampai kemari. Ya, hilang sendiri ya. Udah cut sendiri dia, teman-teman. Dah, di cut sendiri. Satu, dua, tiga, empat.
Oke, dah nanti lagi aja. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, ada lagi? Ada Mas di kolom Q&A. Dalam menentukan support resisten, apakah perlu pengecekan multi time frame, Mas? Nah, support dan resisten, gini-gini. Saya tidak akan membahas secara detail teman-teman trading menggunakan support dan resisten. Saya hanya, yuk kita beralih dari support dan resisten menuju unfill order seperti judul webinar kita kan gitu ya. Wah, dia di-cut, pokoknya turun dia KA ini ya. Oke, maka dari itu teman-teman, support dan resisten menurut saya nggak relevan buat saya. Kenapa? Ya sangat, sangat apa ya? Sangat subjektif untuk menentukan penempatan stop loss atau ketika keluar, ketika salah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya menggunakan unfill order, saya tahu langsung, oke batasannya di sini, entry-nya di sini, ya kan area ini adalah tempat area sell saya. Maka teman-teman, kenapa ya lahirnya si Smart Structure dan 618 ya? Yaitu karena saya ingin memilih area yang memang punya probabilitas lebih tinggi. Yang pertama, kan gitu. Selanjutnya, ketika saya bingung memilih area mana supply, mana demand, kebetulan demand dan supply-nya numpuk gitu ya kan, mana yang saya pilih, maka saya akan memilih yang ada 618-nya. Contoh misalnya seperti ini. Maka saya akan lebih konsentrasinya kemari. Ya, berarti yang ini kan, 618. Yang ini dia. Ya, ini tuh udah kepanggil teman-teman di sini. Saya itu ada entry di sini dan masuk. TP5 selesai. Kan gitu. Nah, ini dia. Ya, area-area seperti inilah yang akan saya pilih. Saya akan memilih yang area bawahnya nggak, Mas Teguh? Enggak. Ini nggak akan saya abaikan. Ini saya abaikan. Ini yang akan saya pilih. Gitu kan. Cari lagi, cek lagi. Selama ada ini, maka saya akan masuk. Di time frame berapapun, teman-teman. Ya. Di time frame berapapun. Kalau misalnya teman-teman cek di sini ada ini. Ini kan udah ada pivot lagi. Ketika ada cut loss, ya saya cut loss juga, teman-teman. Nih. Ini 618 ada drop base drop, tapi harga ternyata cut loss. Ya saya cut loss. Terus saja saya lakukan seperti ini teman-teman. Yang ada adalah profit ya. Yang terjadi adalah profit. Jadi saya nggak akan tergoda dengan area-area yang aduh ini tidak di 618 misalnya gitu ya. Tapi ini enggak ya. Contoh misalnya ini. Kalau misalnya kita cek di sini tarik ke atas, nah ini 618 teman-teman. Ya kan? Areanya 618. Maka area ini kenapa tadi saya pertahankan untuk menjadi, ada yang ingat di sini? Ini menjadi kontrol area ini. Gitu kan, kontrol di sini. Tadinya kan kita gambar, kalau misalnya teman-teman tadi ada ingat, saya akan ngambil rally base rally ini teman-teman, tapi karena ini ada di pivot dan saya akan ngambil di sini, saya masuk dari sini. Pivot saya sampai kemari. Nah, gitu tadi ya. Kontrolnya sampai kemari. Jadi harga akan disentuh bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik seperti itu. Nah, stop loss-nya ngitungnya gimana? Pakai pakai tools-nya aja GAC ya, GSC itu tadi ya. SAU baiknya trading di time frame berapa, di time frame berapapun sih sebenarnya, liquidnya bagus ya, dan spreadnya bagus, di M1 juga bagus areanya gitu. Maksudnya pun apa namanya? Jadi gini, ada area contoh misalnya, teman-teman di AUD CAD kita nggak akan bisa trading di AUD CAD. Kenapa? Spreadnya kan nggak sesuai dengan time frame-nya gitu kan. Time frame M1 di AUD CAD teman-teman itu bisa jadi selebar ini. Dari sini sampai ke sini spreadnya. Nggak worth it. Kita mau main atau mau trading di M1. Harga masuk belum masuk pun, harga belum kena, udah kena garis TP tapi belum kena TP. Bolak-balik, ada di dalam area spread. Jadi belum kepanggil. Ya. Kalau di XAU di tempen berapapun oke. Makanya tadi ya, mau pakai teknik apapun, kalau bagi saya ya teman-teman ya, atau menggunakan smart structure dan 618 Fibo-nya di tempen M1, worth it juga. Oke. Aman ya. Nih contoh. Ini udah kebentuk teman-teman dan ini udah kebentuk lower low lagi, ya kan? Lower low lagi, ambil di sini sampai sini. Oh, ini ada 618, harga sentuh sini, cut loss di sini. Belum nyampe TP. Ya, tapi kan karena saya ngambil ini, saya nggak ngambil area ini. Saya masih melakukan running transaksi yang ini. Biarin aja. Jadi ketika harga masuk lagi,
saya udah profit gitu ya. Harga masuk di sini, harga udah profit. Gitu. Oke. Ada batasan waktu mulai trading dan stop trading nggak? Kalau misalnya udah terlalu banyak loss-nya, teman-teman lebih baik libur dulu aja ya. Take a break ya. Siap ya. Tuh. Ada lagi? Di komen, di Q&A, aman ya? Oke, Mas. Ada Rasanya kadang dari... frustasi. Oh iya, oke, Hmm. silakan, Mas. Oke, pakai WFO padahal sudah nunggu lama sampai beberapa hari giliran waktunya sampai tahu-tahu ketembus malah bablas jadinya. Nggak jadi entry, padahal nunggu udah lama. Multi MTF, multi time frame 9-nya juga nggak pernah pas sama area rebase ya. Oh, oke. Coba pakai ini, pakai apa Fibo 618 aja. Kalau Fibo 618 dia akan selalu sama kalau misalnya udah kebentuk structure-nya ya. Oke, sorry Mas, tolong ulangin penggunaan 618 itu saat apa Mas? Wow, Kak Amin, dirimu ini ya alumni seminar juga kan? Harusnya jelas banget tuh dijelasin sama Mas Arya ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti temen apa Kak Amin di ini lagi aja di apa diulangi aja videonya ya. Ini saya melihat 618 itu apa dari structure ya kan structure-nya ini udah drop ya kan. Di sini udah drop udah ngebentuk gini ya. Nah, gini. Jadi saya strukturnya juga nggak asal-asalan ya. Saya lihat strukturnya itu kalau memang benar-benar apa namanya benar ini adalah strukturnya gitu kan. Maka nah kalau misalnya udah dapat strukturnya seperti ini, tinggal ditarik aja garis seperti ini teman-teman. Si Fibonya dari sini sampai ke bawah gitu ya. Ini 618. Maka kalau kita menggunakan iZone ya kan, Smart Zone iZone Pro ya, ini iZone Pro 2.0, maka harganya akan sama. Teman-teman akan langsung dapetin gitu ya. Nah, ini dia ya kan. Ini dia. Di sini ada 618. Ya kan ini ada 618 ya. Wah, dia tidak manggil ini ya. Ya, sebentar. Nah kita akan cepat teman-teman dapetin ininya, dapetin informasinya. Oh, ini udah strukturnya udah berbeda. Oh, ini strukturnya udah turun. Oh, ini strukturnya udah naik gitu kan. Jadi bisa dapetin langsung strukturnya. Sebentar. Oke. Contoh di M1 tadi ya. M1 seperti ini. Oh, si smart structure-nya dia nggak gambar ini ya. Yes, nggak apa-apa. Tapi bagi aku ini adalah structure ya. Ini structure dari sini sampai ke sini structure dan ini structure gitu. Ya itu dia ya. Kalau saya trading kadang manual teman-teman ini kosong semua, nggak ada indikator. Jadi saya lebih senang ngelihat seperti ini cara tradingnya. Gitu kan. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman ikutin rule-nya aja, teman-teman profit ya. Ada lagi? Aku masih bingung mengenai common time frame untuk lihat trend dan edge time frame untuk setup. Sedangkan PAC kita marking area di MetaTrade langsung dan langsung setup penny ordernya. Bagaimana menyikapi ini, eh, Mas? Ya, coba diulangi lagi aja materinya. Harusnya nggak bingung, ya. Pertanyaannya, yang mana yang bingungnya? Yang sebelah mana yang bingungnya, gitu ya? Gitu. Oke. Ya, ada lagi? Bagaimana membedakan pivot atau kontrol sebuah area? Pivot atau kontrol? Ya beda dong. Pivot itu pembalikan, teman-teman. Kontrol itu yang membalikannya. Gitu ya. Ini contoh nih. Ini pivot, ini kontrol. Gitu ya. Ini kan makanya saya nggak suka pakai toolsnya itu kayak gitu. Ini pivot, ini kontrol. Ini kontrol, ini pivot. Gitu kan. Ini pivot, ini kontrol. Itu teman-teman. Ya. Contoh nih, misalnya di sini. Ini kontrolnya mana? Kontrolnya itu ada di sini. Nah, ini dia. Kan gitu langsung ketahuan. Ini kontrolnya mana? Kontrolnya ada di sini. Ya. Ini kontrolnya ini. Ini kontrolnya mana? Kontrolnya adalah bagian daripada ini. Gitu ya. Jadi ini nah ini dia masuk. Baik kita masuk teman-teman. Masuk ya. Nah, ini dia baiknya. Yes, kita akan profit di sini. Saya akan tahan sampai TP ya. Sampai TP di sini. Ini pivotnya, ini kontrolnya. Kan gitu ya. Ini pivotnya, ini kontrolnya. Mana lagi?
Ini pivotnya, ini kontrolnya. Gitu, teman-teman. Ya, ini pivotnya dan ini kontrol. Oke? Oke, selamat ulang tahun. Ah, mau tanya Mas, siapa yang ulang tahun? Yang spread ada yang lebar, ada yang sempit, siapa yang menentukan Mas? Dan apakah masih bisa berubah atau sudah fix? Yang menentukan ya dari marketnya, dari brokernya, teman-teman. Gitu ya. Dari brokernya, bukan dari saya. Oke, kok tadi sell-nya cut loss? Yes, karena ternyata saya kurang tinggi ya. Di sini harusnya tidak cut loss ya. Saya ngambilnya area sampai sini ya tadi ya. Eh, Tadi saya nggak tail ET tadi ya. Nah, jadi cut loss di sini. Harusnya bisa profit ya. Harusnya profit. Nah, itu dia tadi teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Support dan resisten. Apa maksudnya gimana? Mas coba lihat areanya lagi Mas untuk yang sekarang areanya ya ini areanya. Ini areanya. Menyontek ya. Nih. Oke, ini hampir kena TP ya gitu ya. Nih tuh, jadi cardnya kecil banget di sini teman-teman ya. Cardnya kecil banget dan harganya drop ternyata ya. Saya ngambilnya sampai sini, nggak sampai atas. Ternyata ya sudahlah ya teman-teman ya. Belum rezeki. Saya sering mengikhlaskan. Kalau misalnya cut loss ya udah cut loss. Nih ya udah nih, paling kena TP ini. Dah, jadi gitu. Ada lagi? Wah, ternyata bener ya. Ada yang ada yang ada yang apa? Ada yang ikutan ya. Amin, panjang umur selalu, amin. Tadi sore posisi sel cuan lumayan dua posisi, yes betul ya. Apakah gambar support dan resisten terbentuk otomatis? Enggak lah, support dan resisten itu kan memang digambar sama ini harga gitu ya. Karena kebentuk sama area gitu ya. Jadi bolak-balik dibentuk sama area. TP 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 katanya. Nah, hilang ya. Dah. Jadi kebayar ya tadi ya. Kebayar ini tadi. Kebayar nggak nih teman-teman? 19, 37, 33, 43. Anggaplah ini 60, ya berapa nih? 3, 40, 80, 100, 140-an. 140 ditambah, wah ya udah kebayar ya, profit ya sama ini. Gitu. Mantap. TP Mas, wah beneran kan? Pada entry kan? Pada ngikut nih Mas, TP TP TP. Oke lah ya, sip. Asik banget ya teman-teman ya. Ada pertanyaan Mas dari Mas Irwansyah. Oke. PAC ini kita sering jadiin swing di time frame H1 bisa nggak Mas? PAC bisa dong, bisa ya. Bisa asik opit sambil ngocek. Amin, alhamdulillah ya. Bisa teman-teman, ya bisa banget TP itu. Ya, gitu loh ya teman-teman ya, karena sudah TP teman-teman. Oke, teman-teman, aman ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tentang pembahasan kita tentang support dan resisten gitu ya, nggak terlalu signifikan teman-teman untuk kita jadiin metode apa ya strategi ya, apalagi buat kita sebagai kita yang udah kenal, kita yang udah tahu support dan resisten teman-teman. Sorry apa supply and demand gitu ya, atau unfilled order gitu. Nah, jangan sampai lagi teman-teman ya masih bertanya-tanya kenapa ya harga sering mantul di tempat area tertentu. Kebanyakan makanya ada banyak trader itu berpikirnya adalah karena support dan resisten gitu. Tapi pertanyaan yang sebenarnya itu adalah ya kenapa area itu dihormati gitu ya kan. Nah, area yang dihormati karena ada supply and demand gitu kan. Nah, so teman-teman ya. Jadi ingat ya, bukan karena support dan resisten harga bekerja ya. Jadi dengan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman udah tahu kelemahan ketika teman-teman trading menggunakan support dan resisten, ya kan? Dibanding dengan kenapa, Bang? Ya, dibanding dengan apa namanya teman-teman menggunakan unfilled order yang sudah memang tahu tempat zone-nya ada di mana, gitu kan?
Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman, ini aku mau menawarkan ke teman-teman nih, teman-teman, dengan teman-teman bisa profit menggunakan ini harusnya profit ya. Anggaplah kita profit ya. Kesel. Enggak kesel. Saya harus ngambil dari ini sampai ke atas. Ini profit dan ini profit. Anda mau nggak profit ya? Tanpa harus nunggu saya, tanpa harus nunggu live, tanpa harus nunggu Mas Fadli. Mau nggak? Mana? Nggak ada yang mau ternyata Kak ini. Oh, mau dong. Gimana nih? Ya, Mau dong, mau banget. nggak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau ya udah, Mau tungguin aja pakai ketika saya banget. live, tungguin saya live. Nunggu hari Senin Ya. lagi, Mas. Nunggu hari Senin lagi, ya kan? Besok kita libur. Ya, kalau mau teman-teman daftar di GSC, ya besok GSC. Gimana itu Kak ini GSC? Silahkan Kak ini. Oke, ini dari materi saat ini sudah selesai, Mas? Atau ada yang mau ditambah terlebih dahulu? Sudah. Teman-teman sepertinya sih aman ya, karena teman-teman sangat tidak ini sama support dan resisten, dia lebih suka dengan supply dan demand. Nah, itu dia. Mantap, mantap. Ya nih sekalian aku mau infoin tanggal 18 sampai 22 Mei 2026. Teman-teman bisa banget nih ikutan karena kita akan ngadain event Gold Scalping Challenge, Mas. Nah, itu kan Mhm. selama 5 hari ya, setiap Mhm. jam 7 malam. Nah, saat ini pesertanya udah ribuan, Mas, yang daftar. Oke. Berapa Dan ribu itu Kak? kita mau tembus di 8.000, Mas. 8.000 ya. Betul. Oke. Nah, itu teman-teman mungkin di sini juga masih banyak yang belum daftar, Mas, ternyata. Hmm, hmm. Masih banyak belum Oh iya, daftar dan kalau teman-teman pengen belajar scalping gold yang lebih terarah, kemudian lebih disiplin dan challenge nih bareng sama komunitas kita, teman-teman bisa langsung daftar aja ke link yang aku share ya. Nanti teman-teman bisa tanya ke tim konsultan edukasi lebih detailnya seperti apa, joinnya betul. seperti apa. Nah, teman-teman langsung chat aja tim konsultan edukasi after webinar ini, gitu. Karena kita nggak bisa banyak-banyak nih, Mas, karena kan takutnya teman-teman nggak kebagian nih di dalam Zoom-nya. Nah, Makanya aku infoin nih lebih dulu ke teman-teman member yang memang sudah fans berat kita biar bisa join ke dalam Zoom-nya. Gitu. Gue ternyata ada yang udah daftar nih, Mas. mhm. Udah daftar, sudah daftar, sudah daftar. Oke, teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah daftar, teman-teman bisa ikutin Zoom-nya dari tanggal 18 sampai 22 Mei. Yes, mantap ya. Ada lagi? Sip, itu aja paling Mas Teguh ada yang mau disampaikan ke kembali? Ya, ini aja. Kalau ini teman-teman, ini akun 10.000 ya teman-teman ya, 10.000. Dan hari ini aku profit di 3.280 dengan komisi 337. Profit bersihnya di 2.943. Berarti sekitar 30% Kak ini. Gitu ya, Wis, tiga puluh mantap persen banget. Hari ini loh. Today, hari ini. Mana nih? Custom period. Ya, today Gimana ya. nanti ikut 5 harinya, Nah, Mas? betul, kan gitu kan. Berarti kalau misalnya sehari 30%, 5 hari 150%. Asik. Amin. Kan gitu ya. Amin. Amin. Jadi gitu Amin. teman-teman ya. Ya, saya trading ya dengan cara seperti ini gitu kan. Jadi ya cut loss-nya lihat nih, ada cut loss-nya banyak, cut loss-nya juga gitu kan. Cut loss-nya juga banyak, cut loss-nya juga banyak. Tapi ya secara konsisten teman-teman trading seperti ini ya profit bisa di withdrawal lagi kan gitu ya. Dan kira-kira kalau misalnya seperti ini mau banget apa mau mau sangat? Nah, mau banget apa mau sangat? Gitu kan. Modalnya dari mana, Mas? Modal dari rekening. Ini akun bareng ini. Sama Mas Fadli ini, akun bareng sama Mas Fadli ya. Pakai nama Mas Fadli ya udah kita trading. Ini kemarin itu di 5.000 teman-teman ya. Sampai masuk ke 5.000 tapi ya itu di trading lagi dengan benar. Ya memang semua tradingannya dengan benar gitu ya. Jadinya kembali lagi ke 10.000 dan akhirnya profit lagi gitu kan. Jadi gitu. Jadi
nggak perlu khawatir teman-teman ya, nggak perlu khawatir dengan apa ya, dengan loss misalnya kayak tadi gini loss, aduh loss lagi, aduh loss lagi, loss lagi. Nah ini tadi kalau misalnya 3 kali saya loss lagi nih kak ini, satu loss ya kan, ini 2 kali loss. Kalau misalnya loss lagi, udah saya berhenti dulu. Ya nanti aja dulu lihat lihat marketnya bergeraknya udah santai lagi. Kalau misalnya masih bergeraknya seperti itu, sebaiknya masih masih trending kencang-kencangan, nggak usah di trading. Jadi ada lossnya ada, saya ada lossnya ada, gitu ya teman-teman. Ini tadi loss, ini kan, ini loss, ya kan harusnya bisa profit ya. Tapi di sini kita profit lagi, ya dapat segini lumayan ya teman-teman ya, gitu. Ya, Oke, aman ya. oke Banyak dan banyak un- juga ya lossnya mas. Ya banyak, makanya jangan berpikir Anda, saya tidak pernah loss juga. Belum nyampe profit sudah frustasi terus break akhirnya sehari minus. Ya nggak apa-apa malahan, gitu kan. Daripada dilanjutin malahan semakin besar minusnya. Gitu. betul dan Mas ini tadi yang juga atap udah ketembus dalam, atap barunya di mana ya? Wede, mau lagi ya? Atapnya mau lagi ya? Mau lagi kah? Atapnya ini dia atapnya. Aduh, nggak kelihatan lagi nih. Udah istirahat dulu aja teman-teman ya. dan teman-teman juga bisa pakai akun Sen ya, Mas ya. Yes, betul. Bisa pakai akun Sen juga ya. Gitu. Yes, itu dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau silakan aja langsung ke itu dia link nusantaratradedukasi.com GSC web Betul. ya, masuk ke sana. Terus. Nah, teman-teman saya belum tahu deh. Di sini teman-teman ada yang lebih senang dengan swing atau lebih senang dengan scalping seperti ini. Scalping ini uh, bagi saya ya teman-teman ya. Itu kalau misalnya tadi udah 3 kali cut loss, jangan berpikir teman-teman saya nggak kena mental. Saya juga ya lumayan. Dek. Aduh, makanya saya lebih baik keluar dulu gitu kan, take a break dulu ya, daripada saya lanjutkan nggak benar ya kan, ya udah saya take a break dulu aja gitu teman-teman ya. Itu tadi kalau misalnya 3 kali cut loss ya, ya lumayan sakit kepala juga gitu ya, tapi ya sudah gitu. Oke, ada lebih senang swing atau lebih senang scalping? Profitnya suka scalping. Scalping emang lebih capek emang, iya, dua-duanya. Sell no mas, Masya Allah. Oke ya, ada dua-duanya. Nah, kalau misalnya teman-teman, saya sih sebenarnya lebih senang dengan apa kak ini, dengan swing ya, dengan swing. Kenapa? Swing ini saya bisa pasang pending order, kemudian bisa saya tinggalkan pending ordernya. Jadi nggak perlu saya pantau terus-terusan aja gitu kan. Kalaupun misalnya saya menggunakan time frame M1, ya udah saya pakai cuma satu layer aja gitu kan. Jadi nggak sampai berlayar-layar, apa nggak sampai seperti ini PAC kan bolak-balik, abis itu kena ini cari lagi gitu. Enggak kayak gitu juga gitu. Jadi saya lebih senangnya seperti itu. Wih, siapa Nah, yang nge lagi tadi? Ya, ya, enggak lah ya. mantap. Mantap banget nih Mas Teguh. Nah, kalau teman-teman juga suka swing dan pengen belajar langsung, bisa ketemu sama Mas Teguh di tanggal 23 dan 24 Mei. Yes. Ya, kita ada Mantap. buka workshop ya. Kita punya Betul. workshop besok tanggal 23 24 Mei. Ini kalau misalnya teman-teman kesulitan, ada banyak teman-teman itu kesulitan Kak ini. Aduh, belajar di Zoom seperti ini kan ngeliatin itu caranya Betul. gimana. Mungkin bisa jadi cara ngeluarin ini ketika seperti ini, Mas tadi keluarnya gimana itu nggak tahu juga. Nah, ada mungkin ya bisa bisa langsung tanya kan gitu ya, Langsung atau ada ditanyakan. hal-hal yang memang perlu perlu face to face gitu kan, aduh saya nggak bisa kalau misalnya nggak face to face, saya nggak paham, bisa gitu teman-teman ya, jadi gitu. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Siap. Thank you Mas Teguh buat malam Thank you hari ini. juga Kak ini ya, sampai ketemu lagi di apa di live berikutnya ya, see you Di and live bye bye. berikutnya. Bye teman-teman semuanya. Selamat malam.